teman-teman, sekarang di samping saya ada Chef Adi. Kita kenalan dulu. Chef Adi ini sebenarnya chef dari mana sih? Kemudian beliau ini kelahiran mana? Bisa mengeluarkan formula yang sedemikian rupa itu belajarnya dari mana? Kita tanya-tanya. Oke, Chef, sudah berapa tahun sih bergelut di bidang ini? Ya, kalau totalnya itu sudah sampai sekitar 20 sampai 25 tahun. 20 sampai 25 tahun. Wow, jadi waktu saya masih usia 5 tahun, Chef Adi ini sudah keliling dunia, teman-teman. Nah, selain itu, Chef, untuk mendapatkan formulasi yang seperti ini gitu ya, itu kan pasti butuh proses yang sangat panjang sekali. Ya. Nah, itu ada sekolahnya nggak sih, Chef? Ya, ada. Sekolahnya di mana, Chef? Di USU. Di? USU. Di USU. Itu di mana, Chef? Universitas Sumatera Utara. Oh, Universitas Sumatera Utara. Jadi teman-teman, Chef Adi itu untuk mengeluarkan formulasi yang seperti ini, beliau itu nggak semata tiba-tiba bisa gitu ya, Chef ya, tapi ada sekolahnya, sama kayak kita ada sekolahnya gitu. Nah, Chef, ada lagi nih yang bikin saya penasaran. Kalau misalkan ini tuh kan terkenalnya sebagai healthy sauce gitu ya. Nah, sementara di sini tuh ada bisa untuk masak nasi goreng, untuk mie goreng, kemudian asam manis, asam pedas, lada hitam dan lain-lain gitu ya, Chef ya. Nah, pertanyaan saya itu cuma satu, Chef. Ini saus atau bumbu siap saji? Bumbu serbaguna mungkin? Ya. Ya, kalau ini seperti saus ini, ini boleh dikatakan sebagai saus karena bentuknya ada cair. Tapi bisa disebut juga dengan bumbu. Makanya di sini kami namakan saus Lazata multiguna. Jadi ini untuk mengenai sausnya. Jadi ini adalah saus multiguna. Ini tuh terbuat dari apa ya, Chef? Kalau kita boleh dapat bocoran nih? Ya, kalau kita untuk prosesnya itu memang ada berbagai macam ramuan yang harus kami buat. Itu sekitar 13 ramuan menjadi satu. 13 ramuan menjadi satu atau 13 bahan yang dipadukan, kemudian terciptalah saus Lazata serbaguna, begitu ya, Chef ya? Oke, nah mungkin sambil saya penasaran pengen lihat Chef Adi masak, saya juga boleh sambil ngobrol ya kali ya, Chef ya? Nah, pertama nih, Chef, kita mau masak apa dulu nih dari saus ini? Ya, ini kami siapkan untuk masak mie goreng dulu. Jadi yang pertama ada menu mie goreng. Kira-kira hari ini ada berapa menu nih, Chef? Di sini ada 3 menu. Satu untuk mie goreng, nasi goreng, kemudian nanti saus healthy sauce atau multiguna saus asam pedas. Berarti yang akan kita masak pertama kali adalah mie goreng. Teman-teman, sekarang kita mau lihat Chef Adi masak mie goreng. Pantengin terus ya. Sekarang kami untuk memotong sayur dulu. Sayur ini bisa dipotong dengan cara memanjang. Bahkan untuk memotong juga ada tekniknya ya, Chef? Iya. Ini untuk 1 porsi. Kemudian kami cincangkan bawang putih. Dengan cara kita keprek dulu. Bisa kita taruh dulu di sini. Sini Bapak. Kemudian bawang bombay, yang ini yang sudah dicuci ya. Kemudian dikasih bawang bombay India. Ini tujuannya agar lebih terkena, nendang artinya, jadi lebih harum. Sekarang kita panaskan kompor dulu. Kemudian siapkan sedikit minyak. Itu bisa 1 ataupun 2 sendok makan. Nah, seperti ini. Nah, ini cara memasaknya. Pertama, tuangkan 1 atau 2 sendok minyak makan. Kemudian dikasih dengan pertama itu bawang putih dulu.
kita kecilkan. Kemudian menyusul bawang merah, bawang putih semuanya. Nah. Setelah ini sudah harum, kita masukkan 1 biji telur. Setelah bumbu ini itu harum, baru kita masukkan sayur. Oke, berarti tekniknya itu adalah sayur itu yang terakhir ya, Chef ya? Ya. Kemudian bisa kita tambahkan lagi 1 sayur, yaitu kubis bulat. Ini tujuannya bisa menambahkan rasa gurih. Setelah itu kita masukkan minyak. Kita panaskan sebentar. Ini bisa berbagai macam cara, dengan memasak, memutar, ataupun digoyang. Setelah begini kita kecilkan untuk menanggulangi kematangan biar tidak gosong. Kemudian inilah sausnya. Jadi ini saus lazata nasi goreng, mie goreng. Ya, wow. Ini kemudian kita pakai aja saus ini dengan 2 ataupun 3 sendok. Kalau ini porsi segini nih, 1 porsi ini sudah porsi termasuk porsi jumbo. Kita kasih dengan, kita aduk dulu ya, kita kocok dulu sebentar. Kemudian ini kita kasih 3 sendok. Oke, berarti untuk porsi jumbo itu 3 sendok ya, Chef? Gimana? Untuk porsi jumbo itu ya, 3 sendok ya? Ini kita kasih 3 sendok. Oke. Oke. Setelah itu barulah kita siap disajikan. Wow. Ya. Ini masuk porsi jumbo ya. Oke, ini mie goreng porsi jumbo. Jadi teman-teman yang mau bikin nasi goreng atau mie goreng, karena sekarang ini yang dimasak baru mie gorengnya, untuk penggunaan saus lazata bumbu mie goreng ini yang digunakan adalah 3 sendok saus gitu teman-teman. Nah, jadilah mie goreng yang jumbo. Karena tadi udah masak mie goreng, sekarang kita mau masak nasi goreng. Untuk nasi goreng ini bisa kita buat sama rendemennya dengan mie goreng. Inilah kelebihan dari saus lazata. Jadi 1 rendemen atau campuran itu bisa dibuat nasi goreng, bisa dibuat mie goreng. Oke, sekarang kita buat untuk nasi goreng. Apa untuk mengiris itu memang ada tekniknya juga ya, Chef ya? Gimana, Kak? Untuk mengiris bawang, daun bawang itu juga ada tekniknya ya? Ada. Jadi kalau kita mengiris bawang itu dengan melentang, ini akan mengurangi rasa. Jadi kita motongnya harus memotong urat, syarat. Jadi minyak yang ada di bawang ini tidak lari. Oh gitu. Nah, jadi teman-teman, mungkin dari kita itu sedikit ya yang punya pengetahuan teknik memotong bawang. Ternyata kalau serat bawang itu kan seperti ini tuh teman-teman. Nah, ternyata untuk supaya tidak mengurangi rasa ya, Chef ya? Iya, enggak. Tidak mengurangi rasa itu teman-teman harus memotong uratnya. Jadi nggak boleh memotong yang ikut berdiri nih kayak seratnya, tapi harus melentang. Gitu ya, Chef ya? Ya, betul. Oke. Bukannya kalau misalkan kita ngirisnya itu motong uratnya gitu malah
perih di mata gitu, Chef? Ya, kalau kita itu memotongnya potong urat, itu nanti tidak akan pedas. Oh gitu, jadi kalau motongnya berdiri malah nggak pedes ya? Ya, enggak. Itu teknik Ya. teman-teman. Untuk teman-teman yang setelah ini bakal jadi chef juga di rumah, mau belajar masak, nyenengin maminya, nyenengin ayangnya. Jadi kalau mau motong bawang, jangan lupa harus berdiri teman-teman, biar nggak pedes di mata. Oke, saya mulai. Untuk awal kita juga tuangkan minyak kurang lebih dalam 1 atau 2 sendok. Kemudian ini siapkan untuk saus lazata, saus nasi goreng. Yang pertama kita siapkan untuk bawang cincang untuk 1 porsi kurang lebih segini. Kemudian kita siapkan 1 telur. Kita panaskan. Kalau sudah ini kita masukkan bumbunya ini. Kalau sudah Ya, wangi, teman-teman. kalau sudah wangi ini kita masukkan telur. Kemudian kita tumis lagi. Setelah mengering gini, kita masukkan nasi. Kemudian kita gunakan sausnya. Sebanyak apa, Chef? Saus untuk nasi goreng Berapa sendok? dalam 2 sendok karena ini porsinya kecil aja. Oke, untuk porsi normal atau 2 porsi sendok standar, langsung. teman-teman itu cukup menggunakan 2 sendok makan saus serbaguna nasi goreng. Jadi cukup begini aja, tidak perlu menambahkan bumbu-bumbu lain. Oke, langsung di plating aja, Chef. Bisa juga kita tambahin hiasan-hiasan yang sangat sederhana aja, yaitu kita bisa dengan cara Kasih irisan tomat atau iris tomat, timun. kemudian timun ini bisa kita buat dengan cara miring ataupun bulat. Sekarang kita bikin bulat. Kita bisa potong jadi 2. Untuk pemanis saja ini. Teman-teman, setelah tadi kita menyaksikan Chef Adi mengerjakan, setelah tadi kita melihat Chef Adi menyelesaikan 2 menu masakan, yaitu nasi goreng dan mie goreng, sekarang ada 1 menu lagi yang berbeda. Kali ini benar-benar pakai yang healthy sauce-nya itu ya, Chef ya? Healthy sauce ya. Dari 13 bahan Iya. yang dijadikan satu, kemudian terjadilah itu yang namanya healthy sauce. Terciptalah healthy sauce. Oke, kali ini kita mau masak apa nih, Chef? Asam pedas. Asam pedas, ayam asam pedas ya, Chef ya? Ya. Ayam asam pedas. Ini ayam asam pedas. Jadi sedikit untuk saus lazata, untuk saus buah ini betul-betul saus yang tidak ada tambahan bumbu mecin. Jadi murni terbuat dari buah. Tidak ada sekarang MSG kita sama praktekkan ya. sekali. Oke. Dan ini kami menggunakan dengan cara hotel. Jadi nanti ibu bisa menggunakan cara rumahan tanpa harus membuat api. Ya, oke. Sekarang kita mulai. Bahan-bahannya apa saja nih, Chef? Bahan-bahannya itu bisa dikasih tomat, kemudian bawang bombay India, kemudian bawang putih. Nah, ini dipotong dengan suka hati kita motongnya. Oke. Mau potong segitiga bisa, mau dipotong dengan memanjang juga bisa. Oke. Ini bawang bombay juga mau kita potong memanjang pun boleh.
Nah, Berarti untuk penggunaan bawang merah atau bawang bombay Indianya itu tidak perlu banyak ya, Chef? tidak sedikit aja, karena ini nanti akan menambah rasa dari saus multiguna ini. Oke. Nah, timun juga kayak gitu, kita motongnya suka hati kita. Oke, ada sesuatu yang membuat saya penasaran nih, Chef. Kenapa saat kita mau memasak asam pedas itu menggunakan timun? Ya, karena ini di dalam saus ini ada sedikit rasa-rasa yang untuk diseimbangkan. Jadi untuk keseimbangan itu kita menggunakan timun. Jadi untuk menstabilkan rasa, maka rasa yang sedikit kuat masuk ke dalam timun. Ini yang membuat nanti rasa bisa standar. Oke, baik. Oke, teman-teman, kalau gitu langsung aja kita lihat Chef Adi memasak asam manis ayam. Kalau ini kita sudah ready, semua bahan-bahan ini tidak ada 1 menit. Wow, tidak ada 1 menit. Kita mulai masak, boleh kita hitung. Ya, kita siapkan dulu ini ayamnya. Mungkin kita bisa coba pakai stopwatch ya teman-teman, karena saya penasaran juga nih, Chef, bener nggak sih ini kurang dari 1 menit? Sebentar ya, Chef. Ayam ini bisa digoreng dulu. Oke. Langsung ditaruh di sini, tidak apa-apa. Oke. Ya. Oke ya. Oke, bisa kita mulai, Chef? Kita buktikan apa betul-betul 1 menit. Jadi ini saus ini bisa langsung dituangkan, bisa enggak? Kita buat langsung kita tuangkan. Nah, di sini kita langsung. Oke. Tempat piringnya. Ini langsung. Sudah jadi ya, Chef? Sudah. Sudah jadi, teman-teman. Dan percaya atau nggak percaya, ini hanya 22 detik. Wow. Benar-benar standing applause untuk Chef Adi. Luar biasa. Saya icip ya, Chef? Oke. Langsung nasi gorengnya. Jadi teman-teman, ini tuh emang rasanya tuh bisa bener-bener kayak yang penuh dengan cita rasa yang macem-macem gitu loh. Padahal nggak pakai bumbu apapun selain pakai saus itu tadi. Luar biasa, Chef. Enak banget. Enak banget, Chef. Mungkin kita bisa minta untuk audiens juga gitu kali ya, Kak ya, untuk icip-icip. Silahkan, Pak. Oke, ini sendok baru kok. Oke. Silahkan. Sendoknya apa? Kayaknya kurang afdol kalau sedikit, teman-teman. Gimana rasanya, Pak? Wow, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau icip-icip, boleh silahkan maju. Ini sebenarnya ini bersih, cuman buat sendok itu tadi aja. Tanpa dikena mulut kok. Yang ini juga bersih kok, Kak. Dampaknya Pak Guntur. Mantul. Baik teman-teman, cukup sekian sesi masak-masak kita hari ini bersama dengan Chef Adi. Terima kasih Chef Adi yang sudah menemani saya. Dan satu lagi teman-teman yang harus selalu teman-teman ingat. Mau mudah dan praktis, yaitu Healthy Sauce Lezat. Terima kasih.